Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Permasalahan Gibran menjadi wakil presiden itu dilihat sebagai permasalahan yang serius bagi orang-orang yang memang ingin menjaga konstitusi negara Indonesia dan ingin menjauhkan Indonesia itu dari sistem monarki, baik itu yang nampak ataupun yang terselubung. Nah, bagi orang yang terbeli oleh Jokowi, mereka tidak melihat ini sebagai suatu permasalahan dengan dalih bahwa Gibran di sini tidak melawan hukum dikarenakan payung hukumnya ada, yaitu perubahan persyaratan menjadi wakil presiden oleh pamannya sendiri. Nah, ini kan dalih seperti itu tidak bisa diterima secara prinsip filosofinya, meskipun bisa diterima secara formil hukumnya. Karena mau bagaimana disebut bahwa Gibran itu misalkan melawan hukum saat yang bersangkutan ini menjadi wakil presiden di bawah ambang batas umur 40 tahun. Karena peraturan yang mensyaratkan 40 tahun sudah tidak ada. Jadi secara formil hukum memang tidak bisa dikatakan Gibran ini melanggar hukum. Tetapi secara etika dan secara filsafat hukum, secara filsafat demokrasi, ini banyak sekali melanggar, dan filsafatnya itu dia lebih penting daripada formilnya. Karena formil itulah yang suka diutak-atik oleh orang-orang yang memang sedari awal tidak ada dan tidak ajak di dalam menjaga demokrasi sebagaimana sudah disepakati oleh orang tua kita dahulu. Saya sering sekali mengatakan sebagaimana disepakati oleh orang tua kita dahulu, karena pada dasarnya demokrasi itu dia debatable ya, dalam keadaan dia itu adalah sistem yang baik atau tidak. Tapi terlepas dari hal itu, kita hidup di Indonesia yang mana undang-undang dasarnya sudah demikian, dan kesepakatan orang tua kita dahulu yang bukan orang sembarangan, mereka itu bersepakat di dalam negara demokrasi. Maka bagi orang-orang yang memang menjunjung tinggi perjanjian ini sedari awal, akan merasa gelisah dengan naiknya Gibran sebagai wakil presiden. Nah, dan ternyata salah satu yang gelisah itu adalah mantan hakim MK yang sudah lengser kemarin, yang sudah pensiun, itu merasa berat dan merasa khawatir. Malah beliau itu mengatakan hal terberat yang pernah beliau alami selama menjadi ketua MK itu atau selama menjadi hakim MK itu adalah permasalahan Gibran ini. Nah, bagi Termul yang mana mereka itu sudah terbeli oleh caranya Jokowi mengurus negara ini, begitu, sudah terbeli dengan itu, mereka tidak melihat ini sebagai masalah. Maka saya katakan bahwa para Termul ini adalah para pengkhianat demokrasi dan mereka itu para pengkhianat konstitusi. Nanti kita akan bahas itu. Sekarang kita lihat dulu bagaimana Pak Arief Hidayat, beliau itu mengatakan apa yang akan beliau katakan. Ini sangat dalam perkataannya. Mudah-mudahan kita bisa respon sedikit banyaknya itu. Kita saksikan. Ada dinamika yang luar biasa selama saya di Mahkamah Konstitusi. Mulai dinamika ada yang sampai terjerat hukum karena pelanggaran yang berhubungan dengan kasus tidak pidana. Ada pelanggaran etik, dan kemudian ada pelanggaran terhadap konstitusi. Dan itu semua menjadikan dinamika di Mahkamah Konstitusi sungguh luar biasa. Oke, ini ada 3 permasalahannya ya, yang berhubungan dengan pidana, yang berhubungan dengan etik, yang berhubungan dengan pelanggaran konstitusi. Ada 3 nih, yang mana Usman itu, paman Usman itu ya, ini tersandung etik secara jelas itu, baik di dalam pemutusan atau peralihan syarat wakil presiden, ataupun kemarin kan yang paling banyak bolos juga tuh paman Usman itu. Jadi ini tidak etis, dan yang bersangkutan juga sudah merusak konstitusi. Nah, kalau di belakangnya ini dia nanti terbukti ya ada
ada mens rea di situ, ada tindak kejahatan dalam pengertian ini adalah untuk memuluskan Gibran menjadi wakil presiden dan itu bisa dibuktikan secara hukum, itu akan menjadi tindak pidana. Jadi yang etik dan yang konstitusi, pelanggaran etika dan pelanggaran konstitusi ini sudah jelas ada di dalam pengajuan Gibran menjadi wakil presiden. Meskipun secara pidananya tidak bisa dibuktikan, bukan berarti tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Saya paling merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik pada waktu rapat-rapat putusan hakim yang memutus perkara 90. Itu yang menjadikan saya merasa saya tidak bisa mampu untuk menahan terjadinya konflik-konflik karena perkara 90. Saya merasa perkara 90 lah inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja. Oke, sebentar. Perkara 90 itu bagi yang tahu permasalahannya apa, silahkan komentar di bawah ya, supaya saya mendapatkan informasi lebih nih untuk netizen yang rajin mencari-cari kejelasan di dalam perkara itu. Kita lanjut. MK Indonesia berdasarkan pengalaman saya punya pengalaman membawa Mahkamah Konstitusi di tingkat Asia. Sebentar, ini ada nih. Putusan nomor 90 tahun 2023 ya. Itu Wapres. Ya itu sudah terjawab. Mohon maaf saya tidak konsentrasi tadi. Ya itu yang dimaksud. Putusan 90 itu yang terberat apa? Merubah syarat wakil presiden atau yang mengikuti kontestasi politik untuk menjadi wakil presiden. Nah, ini kenapa ini berat? Beliau akan menjelaskan ya, Pak Arief Hidayat ini akan menjelaskan kenapa itu terasa berat. Ternyata ya umur 40 tahun ini dia dijadikan syarat bukan hanya sekedar patokan umur 40 tahun. Tapi di belakangnya itu dia ada ceritanya. Kenapa kok harus 40 tahun? Yang mana ini sangat erat sekali kaitannya dengan ajaran agama Islam. Nah ini akan menjelaskan beliau ini. Singkat dulu. Saya merasa begini, apa yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu berbeda dengan Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain. Oke, ini intinya. Di negara-negara lain, Mahkamah Konstitusinya menjaga konstitusi yang tidak mengatur di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, negara-negara barat, Mahkamah Konstitusinya itu hanya menjaga konstitusinya yang hanya mengatur masalah politik, mengatur masalah kelembagaan negara, dan mengatur masalah HAM. Sedangkan konstitusi di negara-negara sosialis itu hanya mengatur itu tadi ditambah masalah perekonomian. Sehingga Mahkamah Konstitusi negara itu ya yang dijaga konstitusinya hanya sebatas itu. Sedangkan di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu yang diatur itu mulai dari masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, agama, bahkan masalah perkawinan pun diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu yang harus ditegakkan ini lebih luas daripada apa yang harus menjadi tugas tanggung jawab Mahkamah Konstitusi di negara-negara barat maupun di negara-negara sosialis. Nah, ini yang ini kuliah gratis ya. Perbedaannya. Kalau di barat itu hanya mengatur urusan politik dan HAM. Kalau di negara sosialis politik HAM plus ekonomi. Di Indonesia itu lain. Seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka dari itu banyak sekali aturan-aturan konstitusi termasuk putusan nomor 90 tahun 2023 sebelum diputus begitu itu mengatur bagaimana seseorang itu dia bisa menjadi wakil presiden. Di negara lain tidak akan ada karena itu sudah berhubungan dengan apa? Dengan aspek kehidupan sosial secara mendalam yang diambil dari agama Islam. Saya yakin hal itu diambil dari negara Islam karena life begins at 40 kan, kalau di kita itu malah ada doanya apabila sampai umur 40 tahun itu. Itu diambil karena 40 tahun itu adalah kematangan seseorang di dalam dirinya. Nah ini bagaimana bocah ingusan begitu ya, belum berdamai dengan dirinya, yang mana dikatakan oleh Panji kemarin matanya itu banyak ngantukan, yang kita itu tidak tahu apa penyebab ngantuknya, atau kita pura-pura tidak tahu, atau kita tahu tapi tidak mau menyebutkan.
Itu kok tiba-tiba bisa jadi orang nomor 2 di Indonesia. Nah ini kan kerancuan, makanya beliau merasa berat karena pada akhirnya di Indonesia itu yang diatur oleh konstitusi itu lebih dalam dan lebih luas bahkan daripada negara sosialis sekalipun. Yang mana negara sosialis itu hanya mengatur ekonomi, dia lebih luas daripada negara barat. Tapi Indonesia masuk ke dalamnya seluruh aspek kehidupan. Makanya sampai pernikahan pun itu diatur di dalam konstitusi. Oleh karena itu, saya pada waktu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi membangun supporting system yang handal supaya para staf itu menguasai berbagai lapangan bidang keilmuan, hukum, supaya mampu menjadi supporting system yang bisa membantu kita. Nah itu jadi MK itu harus generalis ya, tidak bisa spesialis, hanya mengetahui apa ya, katakanlah ilmu konstitusi dari barat itu tidak cukup karena memang keunikan yang disebutkan tadi oleh Pak Arief Hidayat yang ada di Indonesia. Maka pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin melalui pamannya yaitu merubah aturan calon usia menjadi wakil presiden itu adalah serangan yang menusuk ke dalam konstitusi kita yang sedari awal mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ini sampai aspek yang terdalam, yaitu aspek agama itu diatur, pernikahan itu loh, konstitusi masuknya di Indonesia. Maka ini adalah serangan. Nah, dan yang menarik dari perkataan Pak Arief Hidayat tadi, yang menariknya adalah beliau akhirnya seperti mau melepaskan beban begitu ya. Setelah kemarin kan wakil presiden juga disinggung oleh beliau dengan nada sarkasme begitu. Saya sih maunya anak saya jadi wakil presiden, kan begitu. Kenapa jadi wakil presiden coba? Tidak jadi presiden. Itu satu perkataan Pak Arief kemarin. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa anak saya tidak minta aneh-aneh meskipun tahu bapaknya itu ketua MK, nggak minta aneh-aneh padahal bapaknya ketua MK, bukan keponakannya yang diceritakan, anaknya, bukan saya punya keponakan tidak aneh-aneh, bukan, tapi saya punya anak nggak aneh-aneh. Itu perkataan yang bagi saya begitu lah secara psikologi, mau melepaskan itu karena tadi selama beliau berkarir menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi itu adalah perkara yang paling berat yang beliau hadapi. Nah, ditambah lagi sekarang berkicau tadi begitu ya, berkicau mengenai serangan dari Jokowi terhadap konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, dengan adanya ini maka menjadi valid sebetulnya argumen orang-orang yang mempermasalahkan keadaan Gibran itu menjadi wakil presiden secara filosofi, dan menjadi valid juga argumen mereka itu tatkala menginginkan Gibran ini dilengsarkan. Sebagaimana akhirnya kita saksikan ini dari podcast Henry Satrio ya. Kita saksikan ini. Balik lagi ke partai. Beberapa waktu lalu Kaisang pidato tuh kan. 2029 Jawa Tengah akan dijadikan kandang gajah ya. gitu ya. Menurut lo itu terukur gak? Oke. Keinginannya itu. Sebagaimana kita ketahui ya, dalam Rakernas PSI kemarin itu kan duet anak bapak tuh, anaknya Kaisang ya, bukan yang Gibran. Bapaknya juga begitu. Ini kita akan, sebelum masuk ke Gibran, ini kita membicarakan ini dulu nih. Apakah realistis apa yang dikatakan oleh Kaisang kemarin? Ya. Atau memang sekedar hanya untuk menyemangati kadernya? Iya, kalau menurut saya dia kan coba membangun ya sekarang ya dengan menampilkan Ahmad Ali ya, coba menundukkan Egy Sujana supaya nanti bisa menjadi agennya mereka ya. Kemudian coba juga memainkan Gibran sebagai tokoh alternatif anak muda ke depan dan lain-lain gitu. Tapi saya nggak percaya mereka akan bisa mampu lolos parliamentary threshold ya. Karena itu kan dia kekuatan dia menurut saya mungkin ada ya, uang ada, tapi popularitas ideologis atau idealisme kan orang nggak lihat sampai sekarang gitu. Nah, itu. Cuman sayangnya ya orang Indonesia itu tidak terlalu melihat idealisme suatu partai tatkala mereka itu punya duit. Sayangnya itu. Jadi kita itu harus memiliki cita-cita. Masyarakat ini cerdas dulu ya. Prasyaratnya demokrasi itu demikian. Kalau prasyaratnya demokrasi yaitu kecerdasan para
para kontestan demokrasi ini dia tidak terpenuhi, yaitu kecerdasannya tidak terpenuhi, maka yang akan menang itu money politics. Nah, ini dipercaya bahwa PSI ini punya uang begitu, tapi mereka itu tidak memiliki ideologi. Nah, kalau masyarakatnya cerdas-cerdas, kebakalan PSI ini berkembang. Masalahnya yang kita khawatirkan itu masyarakatnya kurang cerdas. Maka bisa jadi PSI itu besar. Cuman kemungkinannya kecil memang iya, karena kantong-kantong partai politik itu dari dulu ya itu aja begitu. Nah, cuman tadi ada perkataan yang menarik ya, Egy Sujana itu berusaha supaya merusak kantong-kantong yang sudah ada. Ya, entah kantong mana yang dimaksud, kantong politik mana yang dimaksud. Cuman ini merupakan sebuah narasi yang baru kalau bagi saya begitu ya. Egy Sujana itu bakal direkrut juga oleh PSI. Cuman apakah demikian atau tidak, kita harus menunggu waktunya ya. Kalau waktunya tiba, kemudian Egy Sujana itu sama Damang Heri Lubis masuk ke PSI, wah ini sudah jelas ya pengkhianatannya itu. Enggak mereka dorong Gibran jadi calon presiden kira-kira? Ya menurut saya enggak gitu. Yang jelas Gibran malah bisa turun dari wapres dalam waktu dekat ya kan, karena rakyat makin muak kan melihat dia yang tidak punya peran apapun dalam pemerintahan gitu loh. Dalam waktu dekat maksudnya? Ya bukan ya kan, dekat itu bisa setahun, bisa berapa kan gitu kan, mungkin. Kenapa kok jadi ketakutan gitu? Apanya? Kan gue bilang dekat, enggak kan bisa setahun ya. Gimana? Ya kan kita dekat juga setahun kan. Masa hidupnya enggak ini. Kan kalau orang jangka pendek tuh setahun, jangka menengah kan orang 5 tahun kan gitu kan. Jangka pendek tuh ya bisa setahun juga bisa kan. Ini saya rasa akan melihat efek domino dulu ya. Sekarang kan yang lagi kencang Listio Sigit tuh. Kalau Listio Sigit turun, nanti kita akan melihat Listio Sigit jadi apa. Kalau Listio Sigit nanti malah jadi menteri, wah tetap aja itu juga begitu ya orangnya. Cuma Listio Sigit ini harus keluar dari pemerintahan, kemudian nanti penggantinya itu harus orang yang bertolak belakang dengan Listio Sigit, baik secara popularitas politik atau secara integritas, itu harus berbeda sama sekali dengan Listio Sigit. Kita akan melihat itu. Kalau ini mampu dilakukan oleh Pak Prabowo ya, mengganti Kapolri dengan orang yang berbeda sama sekali secara latar belakang dengan Listio Sigit, saya rasa Gibran turun itu tinggal menunggu waktu. Karena tadi kalau saya salah satunya yang jengah begitu ya. Kenapa? Karena pengkhianatan terhadap konstitusi. Sebagaimana yang diisyaratkan meskipun tidak dikatakan oleh Pak Arif Hidayat, sebagaimana dikatakan oleh mantan ketua MK yang sudah pensiun itu. Daripada Rocky Gerung bilang Februari ini akan ada kerusuhan kan. Ya kan? Februari kan udah besok Februari coba. Februari akan ada keramaian ya. Terawih pertama soalnya. Iya. Terawih pertama itu kan pasti rame banget tuh. Iya, tanggal 18 itu. Aku tahu ya bener terawih pertama rame brother. Udah mulai kesana udah mulai berkurang tuh saf. Itu kalau kenapa begitu ya? Nggak, maksud gue setan tuh jago juga ya. Nggak nih bang, kita ngomongin ini sedikit. Gue nggak ngerti agama bang. Tapi kan gue rasa lu sebagai senior gue yang lahir duluan lu lebih paham agama lah. Iya. Dulu jadi ngomongin taraweh kita nih. Itu juga nggak? Selalu kalau menuju Lebaran itu makin dikit itu safnya. Kalau menurut saya sih sekarang ini apalagi zaman AI ya, artificial intelligence tuh, lebih banyak anak-anak muda yang dia bangga dengan agama ya. Oh, sekarang ini. Gimana sih apa hubungannya AI dengan bangga dengan agama? Karena AI itu misalkan kalau agama Islam ya. Kalau kita tanya soal agama Islam, dia positif. Oh. Iya. Jadi makanya makin banyak orang-orang yang anak-anak muda Islam ya, yang dia tidak belajar sama kiai-kiai, ustadz-ustadz apa, belajarnya sama AI. Oh. Sekarang ini begitu. Fenomena ini cerita anak-anak saya yang kebetulan memang mereka. Jadi diharapkan saf itu tetap terjaga penuh gitu. Pasti penuh nanti itu. Gara-gara AI. Memang pasti ada kosongnya kan masa-masa ini, karena itu kan sebenarnya kan sunat ya. Bukan wajib ya, sunah. Jagoan dia nih Islamnya nih. Sebentar, tapi ini menarik ya, karena yang dikatakannya itu fakta. Jadi sekarang itu kiai-kiai nggak laku, nanyanya sama AI mengenai Islam positif. Ya kita harus terima itu. Gimana ya? Saya nggak mau masuk ke situ lah ya. Cuman itu memang fakta ya, fakta yang kalau bagi saya sih sedikit menyedihkan ya, sedikit menyedihkan. Karena pada akhirnya sanad keilmuan itu tidak ada begitu. Kalau kita mau membicarakan itu. Oh gitu. Nah, ini balik ke partai politik. Balik. Waktu 2024 itu kan urutannya PD Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB dan seterusnya ya. Iya. Ini akan ada perubahan nggak di 3 besar nih
di 2029. Ya kalau menurut saya ke depan ya pasti ini ya Gerindra akan sangat besar karena mereka pasti akan mengapresiasi kerja-kerja Prabowo ya. Kita lihat misalkan kerja Prabowo untuk buruh ya itu konsisten ya menaikkan upah buruh 2 tahun ini di atas 6%, 6,5 plus di atas 6%. Itu kan nggak pernah terjadi selama dari zaman SBY. Artinya 20 tahun, 10 tahun zaman SBY, 10 tahun zaman Jokowi itu nggak ada segitu ya. Bahkan itu zaman Jokowi rata-rata 1%. Zaman SBY ya 1, 2, 3% gitu loh. Ini 6% gitu. Ini Zaman Jokowi itu zamannya kalangan menengah jadi miskin, yang miskin mati, majas ya, yang miskin mati, menengah jadi miskin, yang kaya tambah kaya. Jadi yang kaya nggak jadi menengah, yang kaya tambah kaya. Itu zamannya Jokowi. Makanya banyak sekali permasalahan mengenai oligarki ini. Ya, itu adalah permasalahan serius yang mana saya kemarin begini ya, ada komentar di kolom komentar saya mengatakan bahwa saya ini hasut dengki sama Jokowi begitu. Kenapa? Karena saya tidak melihat prestasi yang bersangkutan. Bahwa Jokowi ini sudah memudahkan ratusan ribu orang mungkin atau ribuan orang atau ratusan ribu orang di dalam berpendidikan dengan kartu pintar kalau tidak salah ya, dengan kartu pintarnya, kemudian memudahkan pengobatan orang-orang miskin dengan kartu apanya lah begitu. Karena saya bukan pemakai, jadi saya nggak tahu itu kartunya kartu apa saja, saya tidak tahu. Saya katakan begini ya, bahwa apa yang diberikan oleh Jokowi itu hanya untuk menutup mulut saja. Karena pada akhirnya kewajiban seorang pemimpin itu tatkala ditunaikan itu tidak berhak mendapatkan pujian dari kita. Lawang itu sudah kewajibannya kok. Dia mendapatkan privilege sebagai pemimpin, jalanan jadi kosong, kemudian dia digaji, belum lagi popularitas, belum lagi kekuasaan yang besar. Itu ya dia dapatkan sebagai penguasa. Jadi semua itu hanyalah kewajibannya, dan itu tidak akan menjadi sebuah legitimasi menjadikan boleh seorang pemimpin itu berlaku sewenang-wenang atau bahkan korupsi. Nggak bisa tuh ya, atau bahkan menjual negara. Jadi hanya karena orang-orang miskin misalkan ya diberikan kartu pintar, itu kan tidak semuanya juga, sebagian yang dapat itu. Kemudian diberikan kartu sehat misalkan dan lain sebagainya. Apakah itu bisa menjadi justifikasi benarnya negara dijual? Kan tidak bisa, karena pada akhirnya yang dia dapatkan secara pribadi itu lebih besar daripada yang diberikan kepada masyarakat, yang mana itu seharusnya menjadi nilai plus kepada masyarakat. Itu penutup saja. Makanya BLT itu jadi penyocok hidung begitu pada akhirnya. Oh iya ya, zaman Jokowi baik bla bla bla, padahal dia tidak melihat di balik itu kerugian besar terhadap negara. Itu yang disampaikan. Jadi kalau misalkan dikeluarkan data ya, zaman Jokowi penghasilan buruh itu naik hanya 1%, kemudian Prabowo itu punya target sampai 6% dan mungkin beberapanya sudah tercapai, saya tidak tahu itu. Ya ini adalah data, mau bagaimana lagi. artinya buruh pasti akan berterima kasih kepada Prabowo yang memenuhi janjinya untuk mesejahterakan buruh. Petani juga gitu. Kita lihat nilai tukar petani naik 124 sekarang ini kan. Itu artinya kerja Prabowo juga luar biasa di pedesaan. Dari dua sektor. Ya karena ada MBG juga itu ya. Jadi orang-orang nanam terus sekarang itu. Barang di pasar banyak habis tuh sama MBG. Itu aja, itu kan Prabowo akan sangat besar partainya ke depan gitu. Belum lagi yang ini anak-anak muda ya, yang banyak diajaring masuk ke MBG, masuk ke Koperasi Merah Putih apa segala gitu. Itu mungkin nanti juga akan membuat dia ini. Ini dia mirip akan nanti seperti SBY jilid 2 ya. SBY melonjak banget tuh 7% Iya, sampai berapa tuh. Iya betul. Tapi belum bisa melewati PDI Perjuangan sih. PDI Perjuangan sampai hari ini pasti paling tinggi tuh 33,3 tuh tahun 99. 99 iya. Kalau menurut saya sih bisa di ini. Karena kan sekarang kan kayak PDIP itu kan udah ini ya meaningless lah ya, karena Megawati ini kan semakin tua, orang pengulangan ya kan. Kalau Prabowo tua dia baru mulai gitu loh untuk membuktikan bahwa dia presiden yang ideologis. Kalau Megawati kan udah selesai, jadi dia kalau ngomong juga kan kadang-kadang orang juga ya boring juga ya, apa sih lu ngapain sih kan gitu ya. Jadi Tapi dia artinya hebat loh Megawati itu, dia tetap bisa menjaga hat-trick kan. Partainya hat-trick. ya makanya kemarin kan maksudnya di usia sekarang dia 74 atau 75 seperti Prabowo kan, itu kan udah susah untuk menggerakkan partainya dalam
ide-ide yang inovasi. Megawati itu 74-75-an ya. Kalau bagi saya, bagi seorang politikus begitu umur segitu, wah itu masih terbilang muda tuh. Ya sama kayak Prabowo ya. Cuman kalau tadi ini ada bacaan bahwa siapa namanya Megawati itu orang-orang udah pada boring, ya bukan cuman sekarang ya. Kalau kita dari dulu, meskipun saya pakai merah itu bukan berarti saya PDIP ya. Inovatif apa segala gitu. Menurut saya ya. Itu nah makanya PSI tadi mungkin karena melihat itu mereka melihat bahwa mereka akan ikut besar di Jawa Tengah gitu loh. Pantas yang dijual itu kan Jokowi Gibran, Prabowo Gibran. Ternyata mereka itu mendompleng nama Prabowo. Kalau saya mah begini ya, mudah-mudahan Pak Prabowo itu sadar, dia itu sudah tidak butuh Jokowi. Mudah-mudahan sadar tuh Pak Prabowo itu. Dia udah nggak butuh Jokowi sama udah nggak butuh Gibran begitu. Jadi cara cawe-cawenya Jokowi kepada Prabowo itu supaya disingkirkan saja. Pak Jokowi itu kan mungkin yang partailess lah ya, jadi maksudnya tuh dia nggak berpartai. Dia tuh nunggu apa sih? Nunggu PSI besar atau nunggu diajak Golkar sebetulnya? Menurut lo tuh Bang? Kalau menurut saya ya, dia ini kan kesehatannya buruk ya. Yang kita lihat di publik ya, kesehatannya buruk. Itu beneran emang Abang tahu beneran atau? Enggak, kalau itu kan yang di publik kita lihat penampilan fisiknya apa segala. Jadi kemungkinan besar dia tidak mungkin comeback seperti orang-orang politik yang habis berkuasa masih ada peran ya, SBY apa segala. Nah, apalagi dia pengetahuan politik dia kan dibanding Megawati dan SBY kan lebih rendah ya. Karena betul, itu terlalu pede Jokowi itu ya. Kan berasal dari partai politik awalnya gitu. Nah, kemungkinan besar paling penasehat gitu loh. Di partainya sendiri, di PSI itu. Karena kalau dia mau masuk ke Golkar, kan di Golkar itu kan susah. Karena Golkar itu kan ada kelompok-kelompok strategis lama, pendekar lama, ya kan, baik institusional seperti SOKSI, MKGR yang nanti pasti akan mengimbangi Bahlil di tahun ini atau tahun depan gitu. Jadi Jokowi nggak mungkin bisa masuk. Kemana dia mau masuk kan nggak mungkin kecuali ke partainya sendiri gitu. Nasdem. Ya, sebentar ini cuman Jokowi itu kemarin sudah mengatakan yang bersangkutan ini cuman motivator yang bohong itu ya. Memang ini pertanyaan valid dari Bang Henry Satrio itu ya. Ini kok bisa? Apa maksudnya? Apa sih yang diinginkan sama Jokowi itu? Kok tidak frontal? Dia itu kan orang yang paling vague begitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu apa ya? Abu-abu ya. Tidak jelas gitu, orang yang paling nggak jelas Jokowi itu, ijazahnya nggak jelas, sikap politiknya sekarang juga nggak jelas, disebut berani sampai bekerja mati-matian sampai tingkat RW, sampai tingkat RT begitu. Tapi tatkala ditanya posisinya apa di PSI, dia mengatakan cuma motivator dan sebagainya. Orang paling nggak jelas ini. Nah, saya tidak tahu ya apakah ada orang-orang itu yang masih tertarik dengan ketidakjelasan seperti ini. Dan itu mungkin juga nurun sama anaknya. Makanya nggak jelas kerjanya itu. Nggak mungkin ya. Bang Surya juga dekat dengan Pak Jokowi itu. Enggak, yang justru masuk ke Nasdem kan pecatannya Nasdem kan. Kan udah ada pernyataan dari si Pak Sugeng Suparwoto sendiri. Ya bahwa orang-orang Nasdem yang ada di PSI itu adalah orang-orang pecatan. Dia ngomong gitu. Oke, saya kira cukup ya. Karena pada akhirnya membicarakan partai, dan tadi yang disinggung permasalahan Gibran itu akan lengser dalam waktu dekat, yaitu vague juga dalam waktu dekat itu berapa lama kita tidak tahu. Cuman kejengahan dari masyarakat itu sudah nampak, dari komedian sudah nampak, dari musisi sudah nampak, dari masyarakat sudah lama begitu, belum lagi dari oposisi, belum lagi dari orang-orang yang idealis. Kalau saya sih menempatkan diri saya dari orang yang idealis, karena saya tidak masuk ke dalam politik praktis dan saya juga sedikit banyak memahami begitu ya filsafat demokrasi, saya juga sedikit banyak memahami filsafat sekuler dan sebagainya. Jadi kalau saya mau memasukkan diri saya ke dalam golongan idealis, dan yang ideal itu Gibran jangan jadi wapres. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.